Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hijrah, nomor NIM 21101113120. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Sebelum memahami secara detail mengenai negara, terlebih dahulu akan diawali dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing state dalam bahasa Inggris, Staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan Etat bahasa Prancis. Kata state, dan etat diambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Menurut Roger F. Soltau, negara didefinisikan sebagai alat atau agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Lain halnya dengan yang dikemukakan Harold J. Lasky. Menurutnya, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan mereka bersama. Tujuan negara. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain: 1. Memperluas kekuasaan semata-mata. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum. 3. Mencapai kesejahteraan umum. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai makhluk sosial. Menurut Roger F. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. The freest possible development and creative self-expression of its member. Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut
berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Poin ketiga yaitu sumber yuridis, historis, dan sosiologis dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak berproduktif. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Philosophical Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Philosophical Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atas didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tergantung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.